Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tobi Anggesta. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai praktik dasar penggambaran geometri pada perangkat lunak AutoCAD. Pertama-tama kita jalankan terlebih dahulu aplikasinya. Pada pengaturan awal program AutoCAD ini, kita membuat dan menyimpan terlebih dahulu filenya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, jangan lupa untuk diisi nama, kemudian pilih file penyimpanan dan pilih lokasi folder penyimpanannya. Setelah dirasa semuanya oke sesuai, maka ketik oke. Nah, inilah lembar kerja kita. Kali ini kita akan praktik membuat peta bebas. Nah, geometri. Namun pertama-tama kita buat terlebih dahulu garis tepinya dengan cara ketik rect lalu enter. Gambarkan ukuran garis tepi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini garis tepi yang terluarnya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada garis tepi bagian dalam. Ketik rect lalu enter. Oke. Setelah garis tepi telah terbuat, kita selanjutnya membuat wilayah kajian atau area of interest-nya menggunakan poligon sisi 7 dengan cara klik poligon lalu enter. Nah, klik titik pusat poligon di layar kerja lalu ketik huruf C kemudian enter. Nah, selanjutnya kita membuat batas negara. Batas negara menggunakan perintah line atau L. Batas negara biasanya putus-putus, oleh karena itu kita klik kanan properties, lalu kita atur agar dia menjadi terputus seperti ini. Diubah menjadi 0,2 untuk line tipenya. Nah, setelah membuat batas negara, kita selanjutnya membuat jalan. Jalan sama masih menggunakan line. Ketik PL pada command Windows, lalu klik titik awal di layar kerja. Arahkan garis jalan sesuai dengan kebutuhan. Baik, setelah jalan dan batas negara telah selesai, selanjutnya kita membuat ibu kota negara dan ibu kota provinsi. Ibu kota negara terdiri dari dua bentuk persegi. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu persegi dalam dengan ukuran sisi 5 mm. Caranya adalah ketik ya. Nah, untuk yang luar kita menggunakan panjang sisi 20 mm. Sama untuk sekarang membuat ibu kota provinsi, kita menggunakan lingkaran dan persegi. Klik ikon ketikan circle lalu klik titik pusat lingkaran, maka akan ada lingkaran di tengahnya. Selanjutnya kita di bagian luar kita menggunakan persegi sama, ketik rect pada command Windows lalu klik titik ujung paling awal dan tentukan ukurannya.
Kali ini kita menggunakan 20 kali 20 mm. Oke, ibu kota telah selesai. Selanjutnya kita membuat simbol gunung. Untuk membuat gunung menggunakan polyline, ketik PL pada komen Windows, lalu klik titik awal di layar kerja, arahkan garis ke arah kanan, ketik angka spesifiknya yang dibutuhkan, lalu arahkan garis ke arah atas, tekan enter, kemudian klik huruf C sebagai berikut. Nah ya, agak susah karena ternyata ortonya masih menyala, masih aktif. Kita nonaktifkan ortonya dengan menggunakan tombol F8 pada keyboard untuk menonaktifkan orto. Nah, kalau ortonya sudah nonaktif maka bisa. Kita lakukan hal yang sama. Ketik PL pada komen Windows, lalu klik titik awal di layar kerja, arahkan garis ke arah kanan, ketik angka spesifik ukuran sisinya, lalu arahkan garis ke arah atas, kemudian ketik huruf C, maka akan muncul gambar segitiga. Baik, 3 gunung sudah dibuat. Selanjutnya kita membuat simbol lainnya, yaitu kita membuat simbol mungkin danau terlebih dahulu. Kita buat danau menggunakan ini. Nah, setelah danau kita membuat hal yang mirip, yaitu rawa di bagian tepinya. Nah, ini simbol untuk rawa. Setelah danau dan rawa sudah juga, kita selanjutnya membuat objek sawah menggunakan rectangle juga. Baik, setelah tadi membuat objek sawah, selanjutnya kita membuat objek sungai. Nah, baik, sungai sudah terbentuk. Setelah semuanya sudah tergambarkan, sekarang kita membuat block heads dan multi-line text. Pertama kita buat blok dengan cara ketikkan B pada komen Windows, kemudian pada tab definition beri nama blok dengan nama yang kita butuhkan. Misalnya kita di sini masukkan ibu kota. Lalu kemudian kita klik logo select object. Kita pilih ibu kota yang mana? Yang ini. Ya. Kan di sini ada 2 persegi, yang dalam sama yang luar. Nah, blok ini fungsinya menyatukan 2 persegi ini gitu, menjadi satu identitas gitu, menjadi satu entitas. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, hal yang sama kita lakukan pada objek yang lain. Misalnya di sini ibu kota yang kedua, ibu kota provinsi. Itu kita masukkan nama, lalu kita select objek dan kita klik OK. Nah, maka dia akan menjadi satu kesatuan seperti ini. Ketika kita mengklik salah satu, maka keduanya akan menjadi terklik gitu. Nah, hal yang sama kita lakukan pada objek yang lain. Satu lagi, contohnya mungkin di sini gunung kita satukan. Misalkan di sini gunung tidak aktif yang gunung atas dan gunung bawah, dan gunung aktif yang tengah.
Nah, setelah diaktifkan bloknya, maka ketika kita mengklik salah satu gunung, gunung yang lain akan aktif juga gitu. Akan iya. Berikutnya adalah heads. Ketikkan H pada komen Windows, lalu select object, kemudian pilih objek yang kita buat, lalu enter. Pada kolom type-nya kita buat predefinite, kolom pattern-nya kita buat sesuai kebutuhan. Kali ini sawah, saya ingin menggunakan yang misalnya clay, lalu klik OK. Nah, maka akan penampakan simbol sawah akan menjadi seperti ini. Nah, kita lakukan hal yang sama. Misalkan di sini gunung tidak aktif. Nah, kita ketik H, lalu kita select objek, kemudian ininya kita pilih solid dan kita aktifkan yang swatch-nya warna hitam. Nah, begitupun dengan gunung yang aktif, switch-nya menggunakan warna merah. Hal yang sama kita lakukan pada objek-objek yang lainnya. Baik, hal yang sama kita lakukan pada objek yang lainnya. Berikutnya kita buat garis pemisah untuk kita membuat legenda. Masih sama menggunakan line atau bisa menggunakan rectangular juga sebagai berikut. Nah, setelah selesai membuat garis pemisahnya, kita membuat multi-line text. Caranya adalah mengetikkan mtext pada komen Windows, kita klik titik tempat teks yang akan ditempatkan, lalu arahkan ke pojok kanan atas untuk membuat batasan teks, kemudian kita isikan teksnya sebagai berikut. Kali ini membuat judul, kemudian legenda, dan nama pembuatnya. Baik, kita rapikan. Nah, selanjutnya kita membuat legenda. Bisa teman-teman menuliskan seperti cara tadi, membuat seperti cara tadi dengan langkah-langkah mengetik mtext pada komen Windows dan terus menempatkan teks yang akan ditempatkan dan seterusnya. Atau teman-teman bisa juga mengcopy paste dari teks yang sudah ada. Caranya adalah ketik cp, lalu klik dan lakukan copy paste. Nah, sebagai berikut. Nah, kalau sini teman-teman tinggal mengubah teksnya dan menyesuaikan ukuran fontnya seperti itu. Selanjutnya kita masukkan simbol-simbol yang telah tadi kita buat, lalu kita tuliskan keterangannya di sampingnya menjadi sebuah legenda. Setelah selesai, maka hasilnya akan sebagai berikut. Di sini ada judul, legenda, dan penulis serta muka petanya. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.